Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Mat Bayu Channel. Oke, kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki dan kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Oke lur, kita bahas tentang apa? Kemarin video alam-alam yang lain lah, istilahnya alam sebelah. Alam sebelah ya kan, banyak yang tidak kita ketahui. Ya insya Allah ini lur, banyak yang tidak kita ketahui ya kan. Alam nyata pun nggak bisa kita lewati, walaupun dengan teknologi canggih sekalipun itu nggak bisa dilewati. Ada di mana? Di Antartika sana. Rusia maupun Cina maupun Amerika terutama ya kan, mereka berbagai negara-negara yang ingin ya menjelajahi semua bumi atau permukaan bumi. Itu yang belum atau nggak bisa dilewati, dijelajahi adalah Antartika. Coba bayangkan, ketebalannya itu antara ya permukaan saljunya itu insya Allah 7 meter ya kan, 7 meter lur. Bayangkan ketebalannya itu 7 meter. Jadi teknologi atau canggih apapun nggak bisa mereka lewati. Itu alam nyata lur sebetulnya Antartika sana. Tapi mereka itu nggak bisa menembusnya, nggak bisa melewati. Paling berapa kilo pun sudah nggak mampu alatnya. Karena kenapa? Di alam-alam seperti itu ada suatu kekuatan atau saf atau apa ya istilahnya, ya ruang lah, ruang yang nggak bisa ditembus oleh teknologi apapun seperti itu loh, nggak bisa ditembus. Itu contoh nyata di alam nyata, itu Antartika itu nggak bisa ditembus, walaupun pakai helikopter untuk menelusuri semuanya ataupun jet pesawat pun nggak mampu, nggak bisa. Pernah dicoba ya kan, entah dari negara mana itu pernah dicoba, tiba-tiba nggak bisa lur, membeku semuanya, beku semuanya lur. Mesin tuh mati. Nah mesin mati, otomatis orangnya juga mati, pilotnya itu juga mati lur. Itu beku, langsung jatuh dan meledak, nggak bisa seperti itu, nggak bisa melewati. Itu teknologi itu ya kan. Terus di atas kita atau lapisan ozon atau apa, mustahil lah. Saya nggak percaya kalau Amerika atau Rusia atau siapapun yang pernah mencapai bulan seperti itu lur. Nggak percaya seperti itu. Itu menurut itu saya. Jangankan menembus jangankan ke bulan, menembus lapisan ozon, lapisan apa itu istilahnya, mungkin teman-teman ada yang tahu itu istilahnya lapisan ozon, tapi sesungguhnya di situ ada suatu kekuatan atau kubah, istilahnya seperti kubah menutupi langit ya toh, antara bumi dan langit seperti itu. Bahkan pernah mencoba Rusia kalau tidak salah membom atau meroket atau pakai roket atau pakai nuklir itu loh, tidak bisa ya kan, nggak bisa. Jadi mustahil, nggak ada atau yang manusia yang mencapai bulan, nggak ada setinggi apa secanggih apapun seperti itu lur. Karena harus melewati itu sekat atau ruang dan waktu, itu ruang waktu lah. Atau mungkin ya memang kita kalau lihat ke atas nggak nampak di mata, tapi sesungguhnya ada yang sulit, bukan sulit, nggak bisa ditembus. Yang bisa menembus semua ruang itu siapa?
Nabi besar Muhammad kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Isra Mi'raj. Nah itu, dan itu pun apa, Isra Mi'raj itu kan panggilan langsung dari Allah ya untuk menghadap, ya kan. Itu sebetulnya seperti itu loh. Itu alam nyata, jangankan alam-alam gaib ya toh. Manusia itu apa ya, harus menjalani tirakat atau apa atau bagaimana, insya Allah bisa, tapi itu dekat dengan Allah seperti itu ya, insya Allah itu bisa. Kalau nggak dekat sama Allah, menjauh dengan ilmu apapun mustahil, nggak bisa dilakukan. Kalau manusia bisa, raganya nggak bisa, ya kan. Ya mungkin hanya sukma atau apanya, itu yang mampu. Itulah lur. Alam-alam yang saya kira nggak bisa, mudah dilewati, bahkan bukannya sulit, bahkan tidak bisa, kecuali orang tertentu, orang yang diizinkan Allah pilihan Allah itu mampu, tapi raganya saya kira nggak ada. Hanya Rasulullah yang bisa, apa yang itu kan dipanggil langsung dalam Isra Mi'raj itu ya kan, bersama malaikat Jibril menaiki buruk itu. Itulah lur. Makanya kalau orang-orang tertentu ya kan, manusia hanya mampu menembus alam sebelah kita. Alam kita ini yang bersebelahan dengan alam jin. Nah itu insya Allah bisa, manusia itu bisa, ya kan. Bahkan makhluk jin pun bisa menembus alam kita, masa manusia nggak bisa menembus, kan seperti itu loh. Banyak bukan orang-orang manusia atau dari Nusantara yang mampu memasuki alam tersebut, alam jin itu loh. Ya sedikit banyak lah yang insya Allah itu yang saya ketahui itu tentang alam seperti itu. Bahkan di dalam bumi pernah apa ya, sampai di mana berapa kilo ya kan, jauhnya, kedalamannya di bumi pernah ada, sampai sekarang ada, tapi sekarang ditutup. Karena apa? Mereka ketakutan, karena ketakutan mendengar suara jeritan seperti sisa neraka, dan alatnya pun yang untuk mengebor kedalaman bumi itu hancur, nggak mampu lagi. Itu loh, padahal itu hanya berapa kilo itu ya kan. Bumi kok dikerok ya kan, ya nggak bisa lah. Nah itu loh contohnya, di bumi sini, di bawah kita ada kehidupan lain juga, ada alam lain, atau yang disebut dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seperti itu. Bahkan yang kadang menjadi pertanyaan saya adalah, ini yang bulat ini apa? Buminya yang bulat atau langitnya yang bulat? Seperti itu. Terkadang pertanyaan-pertanyaan ada seperti itu, ya kan. Sepertinya kalau saya lihat dengan mata saya sendiri, memang yang saya rasakan mata kepala loh, bukan mata batin saya nggak bisa. Itu seolah-olah yang bulat itu justru langitnya, bukan bulannya, bukan buminya. Iyalah. Oke, lanjut kembali loh. Nah ini tentang beliau. Nah sudah saya kupas, saya bahas tentang beliau Sadrul Bening ini nih, memasuki alam-alam manapun tentu atas izin Allah, seperti itu. Banyak video saya sebelumnya itu membahas hal ini, alam-alam, entah berapa alam itu, 5 kalau nggak salah, kalau 4 atau 5. Nah, setiap alam itu berbeda. Dalam video saya sebelumnya kemarin ya kan, bentuknya juga berbeda, alamnya berbeda, berbeda lah, bentuk atau makhluknya juga berbeda, seperti itu lur. Nah kalau ini Sadrul Bening itu manapun gitu loh, alam manapun beliau itu sanggup ataupun bisa melewatinya. Bahkan video saya sebelumnya pernah saya mengatakan bahas alamnya itu alam mana itu besar orangnya, raksasa, seperti itu lur. Raksasa besar-besar. Bahkan waktu beliau memasuki alam tersebut, alam raksasa ini, orang-orang yang
itu kaget semua itu loh, kaget kok ada manusia atau makhluk lain yang bisa menembus alam mereka seperti itu. Ya mungkin tingginya ya hampir ya sama dengan Nabi Adam kalau tidak salah lur. Bahkan ya hampir seperti itu, 30, 40, 35 meter. Bayangkan beliau pernah memasuki alam tersebut. Makanya Allah